Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa orang tua seperti kanak-kanak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya itu lebih banyak orang yang saat ini bisa hidup sampai usia lanjut dibandingkan yang dulu-dulu. Mungkin ini faktor kemajuan di bidang kesehatan dan sebagainya. Kesadaran orang menjaga kesehatan tubuhnya bisa sampai umur 80 bahkan 90 tahun. Di satu sisi kita itu bisa bersyukur, bisa hidup lebih lama dengan orang tua kita. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang juga merepotkan bahkan menjengkelkan, Pak Paul. Nah, pertanyaan seperti judul tadi, mengapa orang tua seperti kanak-kanak, ini menjadi sangat relevan itu buat kita. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Memang kita harus menerima fakta ya bahwa tatkala kita itu berusia lanjut ya, kita ya akan mengalami perubahan. Biasanya orang berkata kita ini kanak-kanak 2 kali, orang dewasa sekali. Mula-mula kanak-kanak, kemudian di tengah-tengah dewasa, diakhiri dengan kanak-kanak lagi. Apa yang biasanya terjadi ya kalau kita ini tinggal bersama orang tua, atau meskipun orang tua tidak tinggal dengan kita lah, kita akhirnya harus berhadapan dengan masalah orang tua. Misalnya, orang tua itu senang membersihkan kamar mandi. Berkali-kali kita beritahukan, jangan, licin, nanti terjatuh. Tidak mau mendengarkan. Kita minta, udah jangan, nanti dikerjakanlah oleh pembantu rumah tangga. Tidak bersedia. Akhirnya benar-benar terjatuh. Benar-benar akhirnya memerlukan perawatan. Uang yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada uang yang harus kita keluarkan meminta bantuan orang membersihkannya. Misalkan kita sudah katakan, kalau perlu apa-apa, tolong hubungi kami, nanti kami antar. Tetap saja jalan sendiri ke sana ke sini. Akhirnya tersesat. Sampai di mana tidak tahu, menelpon kita, meminta dijemput. Nah, itu kan hal-hal yang seringkali terjadi dengan orang tua kita. Nah, jadi penting saya kira kita mulai membicarakan ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi sikap kita dalam ya menghadapi orang tua yang mulai usur. Ya, biasanya sifat-sifat kekanak-kanakan apa saja Pak Paul yang seringkali muncul di dalam diri orang yang sudah lanjut usia? Pada dasarnya tema utama adalah orang tua menjadi sukar taat, Pak Gunawan. Sukar taat. Jadi kita mengatakan sesuatu, kita meminta sesuatu, tidak mau diberikannya. Sukar taat. Dan tema kedua adalah pada usia usur itu orang tua seakan-akan senang menguji batas kesabaran kita. Kita jadinya tuh kadang-kala ya merasa kok sengaja ini, kok sengaja mau membuat kita marah, kok kayaknya sengaja ini mau menguji batas kesabaran kita. Nah, 2 sifat inilah atau 2 sikap inilah yang kita akhirnya katakan sifat kekanak-kanakan. Kok senangnya melawan, senangnya membantah, tidak mau menuruti yang kita minta. Dan yang kedua, kok senangnya menguji batas kesabaran kita. Banyak hal-hal yang dilakukan dengan 2 tema ini, Pak Gunawan ya. Contoh yang lain adalah kita sudah beritahukan lebih baik jangan lagi memasak. Karena apa? Nanti lupa lagi, api tidak dimatikan. Nah, api yang terjadi. Tetap mau masak. Kita akhirnya marah. Kita marah, orang tua nggak marah, tapi malah menangis, sedih sendirian. Kita merasa bersalah. Jadi ini nih seringkali ini benar-benar menguras energi mental kita, Pak Gunawan.
bagi kita-kita yang hidup bersama orang tua. Ya, saya lihat juga penyangkalan, Pak Pol. Anak-anak itu juga kalau kadang-kadang kita katakan kamu masih anak-anak, dia menyangkal. Ini orang tua kalau dikatakan orang tua ini sudah tua, jadi kondisi tubuhnya sudah menurun, ingatannya menurun. Dia nggak mau mengakui bahwa dia kondisinya seperti itu, Pak Pol. Saya kira itu tepat ya Pak Gunawan. Anak-anak susah menerima dirinya anak-anak. Saya kira orang tua juga begitu ya. Nah, jadi memang yang pertama yang kita harus sadari adalah orang tua sebetulnya bergumul menerima keterbatasan fisiknya. Saya kira tidak mudah ya untuk menerima dan hidup dengan keterbatasan. Masyarakat kita berubah Pak Gunawan. Dulu kita ini lebih toleran ya, lebih bisa menerima orang yang berusia lanjut di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat. Tapi sekarang saya kira ya makinlah kecil ya peranan orang yang tua di dalam kehidupan kita ini. Bukankah yang lebih diglamorkan adalah orang yang muda, yang cantik, yang produktif, yang masih bisa bekerja dan sebagainya. Nah, jadi kita memang sekarang ini sangat-sangat dikuasai oleh gagasan, oleh ide bahwa muda itu baik, produktif itu baik. Berarti apa? Tua itu tidak baik, tidak produktif itu tidak baik. Itu sebabnya kita akhirnya mengalami ketakutan mencapai usia tua dan menerima fakta bahwa sekarang kita tidak lagi seperti dulu, kita terbatas. Nah, saya kira inilah yang menjadi penyebab mengapa orang yang tua ini tetap berusaha melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip membahayakan dirinya. Saya kira mereka berusaha membuktikan kepada dirinya bahwa ia tetap sehat dan sanggup seperti dahulu. Contohnya kita katakan, jangan turun tangga sendirian. Bahaya nanti jatuh. Nah, misalkan kita pergi, kemudian ada tangga, kita berkata, tunggu, nanti kami kembali, kami mau ngambil sesuatu, jangan turun dulu sekarang. Begitu kita keluar, benar saja, sudah di bawah sana. Dan orang tua kita akan berkata, kenapa sih takut? Memangnya saya akan jatuh? Lihat, bisa kok nggak jatuh. Ya mungkin saja kali itu tidak jatuh, namun lain kali kemungkinannya jatuh kan besar. Nah, tapi kenapa orang tua bertindak seperti itu? Dia ingin membuktikan kepada kita yang anak-anak dan kepada dirinya bahwa kami masih baik, kami masih bisa kok jalan, kami tidak perlu topangan, kami bisa naik turun tangga sendirian. Nah, itu tuh yang seringkali terjadi Pak Gunawan. Iya, juga faktor tanggung jawab Pak Pol. Kita makin tua, rasanya tanggung jawab kita makin berkurang, termasuk di dalam pengasuhan terhadap anak-anak dan sebagainya Pak Pol. Apakah ini juga berpengaruh selalu membuat orang tua itu menjadi bersifat kekanak-kanakan gitu? Saya kira seperti itu Pak Gunawan. Bukankah pada masa-masa kita kecil ya, orang tua lah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mereka lah yang merawat, membesarkan kita. Jadi untuk suatu kurun yang panjang, kepada mereka lah kita bergantung. Nah sekarang peranan itu berubah, berbalik arah. Kitalah yang merawat mereka dan kepada kita lah mereka sekarang bergantung. Nah bagi sebagian orang tua perubahan peran ini susah diterima. Itu sebabnya mereka terus berusaha melakukan semuanya sendiri dan enggan meminta bantuan kita. Sudah tentu kalau hubungan kita dengan orang tua tidak terlalu baik, ini menjadi masalah yang lebih besar Pak Gunawan. Karena apa? Karena mereka tambah tidak mau meminta bantuan kita. Karena apa? Ya relasinya dengan kita tidak terlalu baik. Kalau relasi kita baik dengan orang tua lebih berani meminta bantuan kita dan lebih terbuka. Nah, tapi intinya adalah memang ini merupakan pergumulan bagi orang tua ya. Menerima peranan yang berbeda. Dulu menyediakan, dulu memberikan. Sekarang disediakan, sekarang harus menerima. Jadi peranan bertanggung jawab tidak ada lagi. Malah sekarang mereka lah yang harus bergantung pada anak-anak. Nah ini seringkali sangat menyusahkan mereka. Itu sebabnya mereka terus berusaha melakukan semua sendiri. Tapi sebenarnya itu bisa kita rintis sejak awal itu Pak Pol terhadap anak-anak kita dengan mengatakan
kamu sering-seringlah berkonsultasi dengan papa atau dengan mamanya gitu Pak Pol ya. Nah itu bagi orang tua itu menjadi suatu kehormatan sebenarnya. Kalau anak itu mau menanyakan sesuatu, meminta pertimbangan kita gitu. Kita merasa sangat dihargai hanya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan itu Pak Pol. Sudah tentu itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi sedapatnya kita memang tetap melibatkan orang tua dalam pertimbangan-pertimbangannya. Tapi saya juga harus memahami kenapa ada kalanya anak-anak tidak mau meminta masukan dari orang tua. Karena begini, kita harus mengakui bahwa tidak semua orang tua adalah orang tua yang bijaksana Pak Gunawan. Jadi ada kalanya memang kita tidak mau mendapatkan nasihat dari orang tua sebab kita tahu hidupnya seperti apa. Kita tahu memang orang tua kita tidak memiliki hikmat itu. Tapi dulu begitu menguasai kita sehingga keputusannya lah yang harus kita lakukan dan berakhir dengan tragis, berakhir dengan dampak-dampak yang buruk. Maka sekarang kita tidak mau lagi melibatkan orang tua. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini tidak mau meminta nasihat dari orang tuanya. Jadi masing-masing perlu bercermin. Masing-masing perlu bercermin. Kalau orang tua hidup benar, baik, penuh kasih dan hikmat takut akan Tuhan, otomatis anak-anak pun akan mau dekat dengan mereka, bertanya, meminta masukannya. Jadi kita juga perlu bercermin dalam hal ini. Ya memang itu suatu tindakan yang penuh risiko Pak Pol. Kalau anak-anak tidak sepakat dengan kita atau tidak menyetujui saran kita, itu menyakitkan memang buat orang tua Pak Pol. Tapi sebaliknya kalau diterima itu membanggakan atau paling tidak itu mengangkat harga diri kita lagi gitu. Ini poin yang baik. Jadi dalam upaya kita meminta nasihat kepada orang tua, sebaiknya jangan basa-basi. Kalau kita mau meminta nasihat, mintalah nasihat yang kita tahu, kita akan ikuti. Jadi jangan sampai hanya basa-basi, minta pendapat, kemudian kita tidak lakukan. Terus kita berkatakan sudah pernah minta nasihat, tapi yang tentukan saya. Nah itu saya kira makin menampar orang tua, makin membuat mereka merasa mereka sekarang tidak lagi berguna. Ya, Pak Pol, masalah lain yang dihadapi orang tua adalah masalah kesepian. Jadi teman-teman juga mungkin sudah ada yang meninggal atau sudah jarang berhubungan. Nah, di sini apakah juga menimbulkan sifat kekanak-kanakan itu? Saya kira seperti itu Pak Gunawan. Karena apa Karena tidak bisa disangkal pada hari tua kita cenderung merasakan hidup ini kok sepi Kita ini mulai kehilangan teman-teman, apalagi kalau usia kita sudah makin lanjut. Yang kita kenal dulu sekarang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dan sebagainya. Kita makin tersingkirkan. Nah, ada juga yang merasa di akhir hidupnya ini mereka merasa gagal. Mereka tidak berhasil melakukan yang mereka harapkan. Nah, ini semua akhirnya membuat orang tua hidup dalam ketersiksaan. Hati mereka, jiwa mereka tertekan, tidak bahagia. Nah, kadang-kadang untuk mengobati rasa gundah ini, orang tua tergoda melakukan hal-hal yang menarik perhatian orang. Saya pernah diceritakan, misalkan waktu berkumpul dengan sanak saudara, orang tua sengaja melakukan hal yang menarik perhatian sehingga membuat anak-anaknya sangat malu sekali. Kenapa begitu? Karena memang mungkin sekali dia merasa tidak lagi ada fungsi dalam hidup ini dan dia mau dikenal, tetap diakui kehadirannya. Jadi melontarkan kata-kata, tidak melakukan tindakan-tindakan yang hanya untuk menarik perhatian orang. Nah, jadi yang kita mesti juga lihat dan perhatikan adalah apakah memang ini duduk masalahnya. Apakah orang tua kita terlalu kesepian. Jadi ini yang mesti kita juga lihat. Ya, tapi memang sikap atau tindakan-tindakan orang yang sudah lanjut usia ini sangat dipengaruhi oleh masa mudanya, Pak Pol. Nah, ini seberapa jauh nih pengaruhnya gitu, Pak Pol? Pada dasarnya kalau orang tua mempunyai masa muda yang baik hidup benar, tidak menimbun penyesalan-penyesalan, mereka akan memasuki hari tua dengan hati yang ringan. Kalau dari awal hidupnya dia percaya Tuhan itu mengatur semua
yang terjadi dalam hidupnya. Di hari tua, dia akan menengok ke belakang dan bersyukur kepada Tuhan. Melihat Tuhan itu telah mengatur semua dengan begitu sempurna. Sehingga kita hanya bisa mengucap syukur ya kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tapi kebalikannya, kalau dari masa muda kita tidak puas, senantiasa ya menuduh Tuhan itu tidak adil, di hari tua ya penyesalan makin bertumpuk, kemarahan juga nanti makin menggunung. Akhirnya apa yang kita bawa ke dalam hari tua? Kepahitan. Nah, di hari tua lah akhirnya tuh umpatan, kekesalan, terus menerus akan keluar dari lidah kita. Nah, sudah tentu ini akan mempengaruhi relasinya dengan anak-anak dan orang lain. Anak-anak dan orang lain tidak akan suka berdekatan dengan dia. Sebab dari mulutnya selalu keluar umpatan atau perasaan tidak puas, menyalahkan kanan kiri. Nah, jadi kita juga sekali lagi mesti bercermin. Seperti apakah kita ini? Apakah kita telah menjadi orang tua yang baik? Jadi kita tidak bisa menuntut saja dari anak. Kita juga mesti melihat seperti apakah kita ini. Iya, jadi seperti ini Pak Paul. Orang tua yang tadi Pak Paul sampaikan, ada yang begitu aktif terus membersihkan kamar mandi, jalan sendiri. Itu juga masa mudanya memang seperti itu Pak Paul. Jadi dia bukan orang yang suka diam gitu, tapi memang aktif sekali sehingga sampai masa yang usia lanjut dia masih sulit untuk menghentikan kebiasaannya itu gitu. Itu betul Pak Gunawan. Jadi gaya hidup yang telah kita pelihara ya sejak kita muda, akhirnya memang sulit kita untuk hentikan begitu saja. Kita terbiasa mandiri, kemana-mana pergi sendiri, naik bus atau apa. Nah sekarang dilarang, waduh itu benar-benar menyengsarakan. Iya, nah Pak Paul menghadapi orang tua yang punya sifat kekanak-kanakan ini mulai keluar gitu Pak Paul. Apa yang harus kita perhatikan gitu? Pertama, kita mesti mengetahui sesungguhnya apakah yang menjadi kebutuhan orang tua kita. Kemudian berusahalah untuk memenuhinya. Misalkan, kalau kita sadari memang orang tua kita kesepian. Nah, janjikanlah kunjungan atau secara teratur ajaklah dia pergi. Bicaralah dengan kakak adik kita. Dan tentukanlah kapan kakak datang, kapan kita datang, kapan adik datang. Untuk mengajak orang tua pergi atau ya hanya sekadar berkunjung ya, supaya orang tua tidak kesepian. Siapa yang menelpon? Kalau bisa apakah setiap hari kita menelpon? Nah hal seperti itulah kalau bisa kita koordinasikan sehingga orang tua kita tidak kesepian. Yang kedua adalah secara berkala adakanlah pertemuan keluarga. Mengapa ini penting bagi orang tua? Sebab begini, pada hari tua lingkup pergaulan makin menyempit. Sehingga keluarga menjadi satu-satunya pelipur lara. Ya, makin kita tua, makin sebetulnya ya hidup kita itu mengecil. Orang-orang yang sebaya kita tidak banyak lagi. Kita tidak lagi tahu siapa yang muda-muda ini. Jadi benar-benar yang kita tahu, yang kita kenal adalah keluarga kita. Jadi sebaiknya pada usia sudah lanjut ini, ya kita anak-anak berusahalah ya secara berkala mengadakan pertemuan. Misalkan setahun sekali kumpul. Kalau misalnya semua tinggal berjauhan ya, atau pergi bersama-sama, berjalan-jalan. Nah itu tuh akan membahagiakan orang tua. Mereka kalau hubungan keluarga baik ya, mereka akan paling senang jikalau bersama dengan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Paling senang itu. Pergi dengan teman pasti ya akan membuat mereka senang juga. Tapi yang membuat mereka paling bahagia kalau semua kumpul. Mereka bisa melihat cucu. Nah itu tuh sangat-sangat ya membawa sukacita ke dalam hati mereka. Ya tapi yang sering kali terjadi dalam pertemuan-pertemuan keluarga seperti itu Pak Paul. Anak-anak ini ketemu dengan anak-anak sama saudara-saudaranya aja. Orang tuanya itu terabaikan gitu loh Pak Paul. Ini betul ya Pak Gunawan. Seringkali itu yang terjadi ya, karena ya akhirnya mereka asyik bicara dengan orang-orang yang saling memahami dunianya ya. Sedangkan orang tua ya dunianya itu makin berbeda dari yang muda-muda. Jadi ini suatu peringatan yang penting ya dari Pak Gunawan. Saya kira kita mesti sensitif. Kalau kita lagi bersama dengan orang tua, ya ajaklah mereka bicara. Tanyalah apa yang terjadi, bagaimana kabarnya.
Ya jadi ajaklah berbicara. Ini akan sangat ya membuat mereka merasa dihargai, bahwa mereka tidaklah sekarang dikeluarkan dari keluarga ini. Tapi kehadiran anak-anak dan cucu-cucu itu memang sudah melegakan atau setidaknya mengobati kesepian si orang tua ini, Pak Bos. Betul, Pak Gunawan. Nah, ini perlu kepekaan anak-anak ya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena sebagian orang tua, dan terutama orang tua yang baik ya, justru sungkan meminta anak cucu datang. Sebab mereka tahu anak sudah repot ya, cucu ada kesibukannya tersendiri. Jadi kita yang masih sensitif berpikir, ya orang tua kok sepi, yuk kita datang, yuk kita kumpul sama-sama, yuk. Nah, sensitiflah dengan kondisi ini. Ya, ada satu keluarga itu Pak Pol ya, anaknya memang anak tunggal gitu Pak Pol. Jadi dia tidak punya saudara-saudara kandung yang lain. Orang tuanya sudah lanjut usia. Nah, anak ini menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan teman-teman dari orang tuanya. Jadi rumah disediakan, kendaraan disiapkan untuk menjemputi teman-temannya supaya orang tua ini bisa punya teman, berkomunikasi dengan teman-temannya gitu Pak Pol. Kalau itu bisa terjadi, luar biasa indahnya Pak Gunawan. Nah, ini saya kira sebuah contoh yang sangat baik ya. Jadi anak-anak berinisiatif mengumpulkan orang tua dan sahabat-sahabatnya untuk bisa ya secara berkala bertemu, melakukan aktivitas bersama. Ini penting sekali. Sebab memang ya waktu mereka bertemu dengan teman-teman mereka itu, ya dengan teman-teman yang sebaya inilah mereka bisa kembali ya menjalin relasi. Ngomong ya, bicara hal-hal yang mereka dua-dua ketahui. Kalau mereka bertemu dengan orang yang jauh lebih muda atau apa, mereka pun mau bicara agak susah karena bahan pembicaraannya sudah berbeda. Jadi betul sekali kalau mereka bisa berkumpul, tetap menjalin relasi yang baik dengan teman-teman sebaya, itu indah sekali sebab bahan pembicaraan mereka sama. Ya, tetapi ada juga kasus itu di mana orang tua ini lebih mudah bicara dengan orang lain yang sebaya dengan anaknya daripada anaknya sendiri. Jadi kalau pergi-pergi ya dia mengajak orang lain yang dia bisa ngajak ngomong ini Pak Boy. Tapi ini menimbulkan masalah di mana anaknya itu merasa tidak senang. Kok orang tuanya ngajak orang lain bukan ngajak dia gitu. Tapi orang tua ini lebih cocok dengan orang lain gitu. Ini gimana ya Pak Boy? Kadang orang tua memang enggan ya pergi dengan anaknya atau bersama-sama dengan anaknya terlalu lama. Karena anak-anak itu kadang-kadang ya saya ngerti ya niat baik ya. Niat baik memberikan koreksi kepada orang tua. Pak jangan begini, mah jangan begitu. Tapi akhirnya orang tua tidak suka bersama dengan anaknya. Karena dikit-dikit ditegur, dikit-dikit dikoreksi. Ya, ada sebagian anak bukan hanya menegur dan mengoreksi, malah marah. Ada anak-anak yang memarahi orang tuanya terus-menerus. Orang tua salah ini, salah itu, dimarahi. Jadi akhirnya mereka tidak suka bersama dengan anak-anaknya. Mereka akan ya lebih suka pergi dengan orang-orang lain yang usianya sebaya anak-anak mereka. Sebab dengan orang-orang inilah ya orang tua merasa diterima, dihargai, ditanyai pendapatnya, tidak dimarah-marahi. Jadi saya ingin memberikan sedikit masukan tentang memberikan koreksi kepada orang tua. Sebaiknya kalau tidak berkaitan dengan dosa, ya, jadi ini bukan masalah dosa. Sebaiknya ya diamkanlah, biarkan. Ada hal-hal yang orang tua kita lakukan yang kita itu tuh tidak suka, yang mengganggu kita. Biarkanlah. Pokoknya tidak berkaitan dengan dosa, orang tua kita tidak sedang melakukan dosa, ini hanyalah masalah gaya hidup, biarkanlah. Meskipun kok tidak cocok ya dengan kita ini. Kenapa? Sebab biasanya waktu anak memberikan teguran-teguran itu, orang tua tidak suka. Orang tua akan berkata, kamu sekarang mentang-mentang sudah jaya, mentang-mentang sekarang saya sudah tua, kamu sekarang seenaknya negur saya, mengoreksi saya, seolah-olah saya tidak tahu apa-apa. Nah, orang tua akhirnya tersinggung. Nah, bisa jadi si anak benar-benar ya ingin memberitahukan demi kebaikan orang tua. Tapi orang tua tidak bisa menerimanya. Jadi anak juga perlu peka. Hati-hati dengan ya teguran-teguran kepada orang tua. Kalau tidak perlu dan tidak berkaitan dengan dosa, yaudah biarkanlah, tutup mata lah. Ya inilah kehidupannya, ini kebiasaannya, ya udah dah jangan sampai hubungan kita makin hari makin rusak. Tapi kalau berkaitan dengan dosa,
Misalkan orang tua kita mulai berjudi dan sebagainya. Oh, kita tegur, kita beritahukan ini tidak boleh, tidak baik. Nah, jadi kalau berkaitan dengan dosa, ya kita mesti beritahukan. Kalau tidak, ya udah biarkan saja. Iya, memang teguran ini bukan hanya dalam bentuk kata-kata, Pak Paul. Kadang-kadang dalam bentuk tindakan. Itu menyakitkan orang tua. Ada orang tua itu yang senang untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Jadi tas-tas bekasnya itu disimpan, lalu botol-botol bekas itu disimpan sehingga lemarinya penuh. Nah, ketika anaknya datang, anaknya itu membersihkan itu semua gitu. Nah, orang tua ini merasa tersinggung gitu. Iya. Itu contohnya Pak Gunawan ya. Itu kan tidak berkaitan dengan dosa. Dia kumpulkan barang-barang bekas di lemarinya. Itu kan ya tidak ada kaitan dengan dosa. Ya udah, biarkan. Kadang-kadang ya orang tua mempunyai hobi-hobi yang berbeda dengan hobi-hobi kita lah. Ya udah, biarkan, itu membuat dia senang. Mungkin ya tidak ada lagi kerjaan lain, jadi ya memang senangnya ya udah mengumpulkan barang-barang bekas itu. Ya tutup mata lah, biarkanlah. Memang jadinya lemarinya begitu banyak barang-barang, mungkin jadi agak tidak rapi. Udah, tapi biarkan. Iya, Bapak, sehubungan dengan pembicaraan kita ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 31 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan patuk gagak lemak dan dimakan anak raja wali. Artinya apa? Tuhan sangat lihat orang tua, menghina orang tua. Oh, Tuhan marah sekali. Tuhan meminta kita menghormati orang tua kita. Kita tahu orang tua tidak sempurna, tapi kita tetap diminta Tuhan menghormati orang tua. Jadi Tuhan berkata dengan sangat keras di sini ya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lemah dan dimakan anak raja wali. Jadi lakukanlah perintah Tuhan ini demi Tuhan yang sudah memang ya menitipkan kita kepada orang tua untuk dibesarkan oleh mereka. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang indah ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa orang tua seperti kanak-kanak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada